Ada seorang wanita yang dibawa ke IGD dan keterangan dari keluarganya mengatakan kalau si wanita ini mengalami perdarahan pasca melahirkan. Saat persalinan ini, si wanita dibantu oleh dukun beranak atau yang kita kenal dengan sebutan paraji. Masalah baru muncul waktu ari-arinya ini nggak kunjung keluar. Si paraji ini sempat bilang, oh nggak apa-apa kok, Simbo udah sering ngadepin seperti ini. Dan oleh si paraji ini, ari-ari ditarik secara paksa. Dan dari jalan lahirnya ini darah terus-terusan keluar. Sampai akhirnya karena khawatir, keluarga pun membawa sang istri ke rumah sakit. Tapi sayangnya, waktu sampai di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, balik lagi di channel saya, Dr. Stefani. Di episode kali ini saya akan membahas satu kasus tentang seorang perempuan yang harus kehilangan nyawanya gara-gara seseorang yang membantu dia saat persalinan. Saat persalinan ini, si wanita dibantu oleh dukun beranak atau yang kita kenal dengan sebutan paraji. Cerita ini berawal dari ada seorang wanita yang dibawa ke IGD dan keterangan dari keluarganya mengatakan kalau si wanita ini mengalami perdarahan pasca melahirkan. Dari keterangan suaminya, waktu si istri ini melahirkan, bayinya lahir dalam keadaan sehat. Nangisnya keras, gak ada komplikasi sama sekali. Dan masalah baru muncul waktu ari-ari si bayi ini susah banget keluarnya. Sepanjang proses untuk berusaha mengeluarkan ari-ari si bayi, si istri ini terus-terusan teriak-teriak kesakitan. Sampai di satu titik akhirnya dia pun pingsan. Karena khawatir, keluarga pun membawa si istri ini ke rumah sakit. Waktu sampai di rumah sakit, keadaan istrinya sudah sangat lemah. Dan kata dokter yang menangani, istrinya ini sudah dalam keadaan syok karena kesakitan dan sudah kehilangan banyak sekali darah. Bahkan waktu dipanggil, si istri ini sama sekali nggak ngerespon. Nadinya udah sangat lemah dan hampir nggak ada. Tekanan darahnya udah sangat drop. Dan nafasnya sudah tersengal-sengal. Dan ketika dokter melakukan pemeriksaan dalam untuk melihat perdarahan di jalan lahir, dia melihat ada semacam jaringan yang menonjol keluar dari alat kelaminnya si istri ini. Jaringan tersebut warnanya udah merah darah, dan di sekitar alat kelamin si istri ini sudah ada banyak sekali darah dan gumpalan darah. Dan kata dokter, itu adalah jaringan rahim si istri. Dan rahim si istri memang benar keluar dari dalam tubuhnya. Dokter dan perawat mencoba ngasih bantuan hidup, tapi akhirnya sang istri pun meninggal dunia. Waktu diberitahu kalau istrinya sudah meninggal dunia, sang suami ini marah dan sampai histeris. Dia banting semua alat-alat yang ada di sana, sampai dia tuh membenturkan kepalanya sendiri ke dinding. Dokter dan perawat sampai kewalahan saat mencoba menenangkan si suami ini. Dan di sela-sela saat dia marah itu, dia ngomong soal ada dukun bayi yang katanya menyebabkan istrinya meninggal dunia. Dan suami ini bersumpah dia akan membunuh si dukun bayi ini karena dialah yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Mungkin karena sudah gak kuat lagi, suami ini pun pingsan. Jasad si wanita tadi gak bisa langsung dimakamkan. Karena keterangan dari keluarganya dan juga dari suaminya tadi, kalau ada indikasi tindak pidana pada kematian si istri ini. Mereka meminta jasad sang istri untuk diotopsi.
penyidikan sempat mengalami kesulitan. Karena saat itu entah siapa yang mulai, sudah ada rumor yang menyebar ke seluruh kampung kalau si Paraji ini sengaja membunuh si ibu untuk tumbal pesugihan. Dan ini membuat masyarakat marah dan merusak rumah si Paraji. Dan gak cuma itu, hampir saja keluarganya si dukun ini jadi sasaran amukan massa. Tapi untungnya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka berhasil diselamatkan. Sementara sang dukun beranak sudah lebih dulu ditahan oleh pihak yang berwenang. Sedikit info tentang si dukun beranak ini, dia seorang perempuan, usianya sudah 70 tahun dan badannya kurus kecil. Dia biasa dipanggil dengan Simbo. Simbo ini selama penahanan terus-terusan nangis mohon ampun ke pihak yang berwenang. Dia bilang dia sama sekali gak bermaksud mencelakakan si istri tadi. Simbo ini sudah mengenal keluarga sang suami itu sudah lama sekali. Masa ia tega? Dia sengaja mencelakakan sang istri, apalagi katanya untuk pesugihan. Simbo bilang, saya ini sudah tua. Apa sih yang saya cari? Toh sebentar lagi saya tuh mati. Kok kejam sekali sih yang menyebarkan gosip semacam itu. Dan sebenarnya pihak yang berwenang itu nggak tega menahan Simbo. Mereka menahan Simbo ini ya lebih ke agar Simbo ini nggak diamuk massa. Sementara itu, dokter forensik melakukan otopsi terhadap jasad si wanita ini. Dari pemeriksaan, jasad wanita ini memang keadaannya sangat pucat. Dan dari tubuhnya didapatkan ada guratan-guratan di perut yang khas muncul pada saat orang sedang hamil. Waktu dilakukan pemeriksaan di bagian alat kelamin, memang kelihatan ada jaringan yang menonjol keluar, ada bercak-bercak darah, dan ada gumpalan darah. Selain itu, di bibir kemaluan juga ada robekan. Waktu dilakukan otopsi, organ-organ dalam warnanya tuh benar-benar pucat. Yang menandakan memang si wanita ini kehilangan banyak sekali darah. Dan saking banyaknya darah yang hilang, waktu jantung ini digunting, itu sampai sama sekali nggak ada darahnya. Dan pada pemeriksaan rongga panggul, yang namanya puncak rahim itu menekuk ke dalam. Sebagian jaringan rahim keluar dari vagina yang berisi darah dan gumpalan darah. Pada saat rahimnya dibuka, ada bagian dinding rahim yang lecet. Ini menunjukkan memang sempat ada perlengketan ari-ari di situ, di mana ari-arinya ditarik dengan paksa mengakibatkan dinding rahimnya lecet. Penyebab kematian dari perempuan ini adalah rahim yang menekuk ke dalam yang menyebabkan perdarahan yang hebat. Keadaan ini diperparah dengan pembersihan gumpalan darah yang dilakukan secara sembarangan. Dan pembersihan darahnya sampai nggak sempurna. Dari keterangan sang suami, ini memang kehamilan pertama dari si istri. Awalnya mereka menyambut kehamilan ini dengan sangat bahagia. Mereka rutin memeriksakan kehamilan dan memang dari bidan sudah dibilang nanti kalau mau lahiran di rumah sakit untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ini kan kehamilan pertama, masih sangat rawan. Tapi dari pihak keluarga suami istri ini, mereka ngotot. Lebih baik katanya kalau lahiran di rumah si dukun beranak yang sudah dipercaya selama bertahun-tahun. Ditambah lagi, kata mereka kalau lahiran di rumah sakit atau puskesmas itu nggak ada biayanya. Apalagi sempat ada berita orang yang gara-gara nggak bisa melunasi biaya persalinan
mereka nggak bisa membawa bayi mereka pulang ke rumah. Akhirnya karena didesak oleh keluarga, suami istri ini terpaksa setuju kalau nanti lahirannya di rumah si Paraji. Selama proses persalinan sampai bayinya lahir, sebenarnya nggak ada masalah. Masalah baru muncul waktu ari-arinya ini nggak kunjung keluar. Si Paraji ini sempat bilang, "Oh nggak apa-apa kok, Simbo udah sering ngadepin seperti ini." Memang kalau kelahiran pertama, kadang-kadang ari-arinya ini susah keluar. Dan oleh si Paraji ini, ari-ari ditarik secara paksa. Saat itulah si istri berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan. Dan dari jalan lahirnya ini darah terus-terusan keluar, sampai akhirnya karena khawatir, keluarga pun membawa sang istri ke rumah sakit. Tapi sayangnya, waktu sampai di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Simbo ini ditahan karena kelalaian yang menyebabkan orang meninggal. Tapi belum sempat sidang, Simbo ini keburu meninggal dunia. Diduga karena serangan jantung. Keluarga si laki-laki dan si perempuan tadi sebenarnya masih sangat terpukul. Tapi mereka mencoba tegar karena masih ada anak laki-laki dari pasangan tadi yang harus mereka rawat. Dari cerita tadi, kita tahu kalau segala hal yang menyangkut kesehatan itu nggak bisa main-main. Apalagi kalau orang yang memang bukan ahli di bidangnya, itu sebaiknya jangan mengambil tindakan yang sembrono. Kan akhirnya malah orang lain yang celaka. Dan dari keluarga harusnya bisa aware dan enggak menganggap enteng adanya bahaya yang mengancam. Kayak keluarga tadi, sebenarnya kan udah dikasih tahu kalau persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan. Tapi mereka nganggap enteng. Udahlah, di Paraji aja. Toh biayanya lebih murah. Dan akhirnya malah berujung celaka. Sekian episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.